Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah laporan video dokumentasi kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa IKIP Siliwangi tahun 2021 siklus pertama. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ridwan Wahid Sawaludin. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. NIM saya 180105152. Saya berasal dari kelas B2 non-reguler angkatan tahun 2018. Kebetulan, dosen pembimbing lapangan saya pada kegiatan KKN ini adalah Bapak Wahyu Setiawan MPD. Pada kegiatan siklus pertama ini, fokus utama KKN siklus pertama ini akan berfokus pada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Selain dalam rangka memenuhi tugas pada siklus pertama, kegiatan ini juga sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Keluarga pertama yang saya kunjungi adalah keluarga Bu Siti Maria. Pertama, saya melakukan observasi mengenai kegiatan pembelajaran daring anaknya yang bernama Azka. Setelah itu, saya mewawancarai orang tuanya. Berikut adalah highlight saat saya mewawancarai orang tua Azka. Pendapat saya untuk pelajaran di masa pandemi ini dengan sistem daring ya sangat tidak efektif dalam masalah waktu kan ya, waktunya tidak tentu dari pagi kan, kalau sekolah dari pagi sampai siang ya, kalau daring mah bisa sore-sore dikerjainnya, bisa malam-malam. Lebih fleksibel mungkin ya Bu? Lebih fleksibel sih, lebih fleksibel, tapi kan mood anak itu tuh yang dikejar itu mood anak kan. Anak saya baru ya, anak saya baru 8 tahun, waktunya dia banyak bermain, harus belajar, dibimbing oleh saya orang tuanya, paling di situ sih. Selama pembelajaran daring ini, kendala apa sih yang ditemui entah dari gurunya yang ataupun dari anaknya yang bisa belajar secara daring? Kendalanya Kalau dari saya selaku orang tua, mungkin waktu ya. Waktu kan saya pekerja, ayahnya pekerja, paling itu waktu. Kalau dari anaknya mood anak ya kan, anak baru 8 tahun, waktunya main disuruh belajar susah. Iya, waktunya dia seneng-seneng ya, sekarang diganggu harus belajar kayak gitu, agak susah ya. Iya, agak susah. Apa masukan Ibu terhadap pembelajaran daring? Ya, jadi Ibu coba temukan pendapat Ibu atau masukan Ibu terhadap pembelajaran daring ini. Yang pertama saya minta untuk gurunya terlebih dahulu ya. Kalau untuk guru, alhamdulillah Azka mendapatkan guru ya bagus. Jadi pagi-pagi udah dikasih tugas, jadi anak gak lama-lama nunggu kan. Kalau anak dikasih tugas udah terlalu siang, dia udah main, susah lagi dipanggil. Ini alhamdulillah pagi-pagi udah kasih tugas, jadi cepet-cepet ngerjain tugas buat guru nama. Paling udah sih di guru udah cukup, bagus ya, cukup baik. Kalau untuk pihak sekolah sendiri kalau ke pihak sekolah mudah-mudahan ada luring lah, tambahan luring tatap muka dari seminggu mungkin 1 kali juga ya, harus ada luring. Dulu pernah ada luring ya seminggu sekali, tapi semenjak ada PPKM sekarang udah nggak ada luring. Tapi sekarang PPKM diperpanjang ya Ibu sampai 9 Agustus. Aduh, makin pusing orang tua. Nah, setelah barusan terkait guru, kemudian sekolah, nah sekarang terkait pemerintah sendiri nih, harapan Ibu atau saran Ibu terkait pembelajaran daring dari pemerintah bagaimana? Kalau dari pemerintah biasa semua masalah orang tua di kuota ya. Kalau kuota bisa dia dulu pernah ada dikasih subsidi kuota ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Iya, sayang banget itu. Setelah saya menerima informasi dari hasil wawancara tersebut, saya mencoba memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh Azka. Saya mencoba memberikan pendampingan pembelajaran matematika kepadanya, karena berdasarkan ungkapan orang tuanya, Azka lebih nurut jika diajarkan oleh orang lain.
Keluarga selanjutnya yang saya kunjungi adalah keluarga Bapak Ogi Ginanjar. Seperti biasa, saya melakukan observasi mengenai kegiatan pembelajaran daring anaknya yang bernama Haikal. Baru setelah itu, saya mewawancarai orang tuanya. Ini pendapat pribadi saja, boleh ya Pak? Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Silahkan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai orang tua siswa, mungkin kalau misalkan bisa memilih, tetap sih lebih memilih ke pembelajaran tatap muka. Tapi ya situasi sama kondisi seperti ini, resikonya ya itu juga gitu. Kenapa harus pembelajaran tatap muka? Lebih ke hubungan emosionalnya sih. Oh iya betul ya, karena kan ketemu sama teman-temannya, sama guru-gurunya. Dan kalau misalkan pembelajaran tatap muka, si anak itu pulang ke rumah ada memori yang lain gitu. Iya. Di sekolahnya interaksi langsung sama temannya, sama gurunya, pada saat belajar atau pada saat bermain, ada memori yang dibawa pulang gitu. Selain daripada ilmunya pasti kan masalah interaksi, punya cerita. Kalau ini Pak, saya bertanya mungkin tadi udah dijawab, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi lebih dalam kendala yang dialami oleh anak Bapak Haikal saat pembelajaran dari ini. Kendala ya? Dari hal apapun. Kendala mungkin kalau dari kan harus didampingi orang tua juga Pak. Iya. Kebetulan kan saya sama istri saya kan mungkin ada kesibukan masing-masing ya Pak. Itu ya. Jadi mungkin kendalanya itu aja. Kita waktu mendampingi anak sulit ya membagi waktu karena kesibukan masing-masing juga. Bapak kan kerja juga sama saya kan ya. Oke. Berarti dari waktu ya. Kemudian selanjutnya Pak, pertanyaan kelima ya, apa masukan dari Bapak terhadap pembelajaran dari ini? Pertama, masukan kepada guru, kemudian sekolah dan juga pemerintah. Kepada guru mungkin si anak biasanya kan kalau misalkan sekarang coba yang dijalani itu si guru itu cuma ngasih tugas by WA. Kalau menurut saya sih harusnya si anak juga dibekali sama modul atau gimana Pak. Jadi si anaknya selain dari tugas by WA tersebut, si anak juga ada kegiatan juga gitu. Iya, betul. Ke buku itu tersebut. Jadi harus diberikan modul modul pembelajaran. Terus ke sekolah Pak, sekolah sama juga ya, karena mungkin itu kebijakan sekolah juga mungkin ya. Cuman itu mungkin harapan Bapak ada apa ya? Setiap 1 minggu mungkin untuk sekolah menetapkan kebijakan untuk tatap muka, apakah Bapak setuju? Luring lah gitu ya. Nggak full kelas tapi mungkin 5 orang atau 7 orang. Saya setuju Pak kalau misalkan itu, tapi tetap dengan saya juga dengan catatan gitu ya, prosedurnya harus benar-benar lah. Ya, soalnya kan khawatir juga ya Pak. Khawatir juga. Dilema sebenarnya Pak. Betul. Emang orang tua itu gimana ya? Di sisi lain ingin anaknya berkembang, tapi di sisi lain nggak ingin anaknya kenapa. Bener-bener dilema memang. Sebelum ditutup ya, apa sih harapan Bapak terkait dengan pandemi ini? Tentunya ingin segera berakhir Pak. Segera berakhir pasti gitu Maya. Tentunya ingin segera berakhir. Kembali lagi ke tadi Pak, ya pribadi saya gitu ke anak. Tentunya pengen pembelajaran tatap muka, tapi dengan keadaan yang tidak seperti sekarang ini. Iya betul. Setelah saya menerima informasi dari hasil wawancara tersebut, saya mencoba memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh Haikal. Saya mencoba memberikan pendampingan tentang cara menulis, karena berdasarkan ungkapan orang tuanya, Haikal mengalami kesulitan dalam menulis dengan cepat. Tuliskan dulu namanya. Coba Haikal tuliskan
Keluarga terakhir yang saya kunjungi adalah keluarga Ibu Yuyu. Seperti biasa, saya melakukan observasi mengenai kegiatan pembelajaran daring anaknya yang bernama Aira. Pada wawancara kali ini, sayangnya saya tidak bisa mewawancarai ibunya secara langsung karena alasan tertentu. Sebagai gantinya, saya mencoba mewawancarai saudara kandungnya. Tapi untuk negatifnya, anak jadi kurang paham tentang materi-materi karena tidak ada bimbingan dari gurunya. Sementara orang tuanya, mungkin kalau misalkan di kelas 1, kelas 2 yang tambah-tambahan itu masih gampang untuk dipelajari. Sementara udah kelas 6 kayak gitu, mungkin orang tua ada sebagian yang nggak paham, apalagi orang tua saya gitu. Jadi anaknya jadi susah paham gitu, apalagi dengan pelajaran sekarang yang menurut orang tua itu sangat susah. Jadi kesimpulannya, adanya pembelajaran daring ini yang diakibatkan oleh corona, anak menjadi kesulitan dalam pembelajaran jadi karena paham. kurang pendampingan secara langsung. Sementara kan dari HP aja tuh kadang anak cuma mencatat atau enggak melihat video, kadang tuh susah gitu, susah dipahami. Apalagi di HP itu banyak godaan ya kan sekarang, anak-anak pada banyak yang kecanduan HP gitu. Terkait kendala nih ketika pembelajaran gitu, di luar dengan kendala yang tadi anak jadi main HP gitu, kendala yang lainnya apa sih saat pembelajaran daring pagi hari? Pagi hari pertama sih kan karena anaknya tuh pegang HP, jadi lost control kan HP-nya, terus tidurnya juga jadi nggak tentu gitu, terus bangunnya juga jadi susah gitu. Jadi dulu makan tiap pagi jam 6:30 teh harus ada di sekolah wajib kan, kalau sekarang nyantai kan, pasti bangunnya pada siang. Jadi pada siang gitu, susah disiplin gitu. Terus kuota harus ada terus kayak gitu. Kayak gitu sih. Sama ya tadi pembelajarannya aja yang agak kurang paham anaknya. Oke, kita ada 2 pertanyaan lagi nih Bu. Pertanyaan kedua terakhir ya. Apakah masukan dari Mbak terhadap pembelajaran daring baik bagi guru? Jadi apa ya masukan dari Mbak buat guru pertama, kemudian sekolah dan pemerintah terkait pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya sih untuk gurunya mungkin lebih bervariasi atau lebih banyak variatif gitu, ngasih pembelajarannya, terus ngasih supaya menarik mungkin medianya pembelajarannya, terus harus banyak yang diperbaharui gitu cara pembelajarannya ke anak gitu. Soalnya kan kalau misalkan dikasih catat ini atau tonton ini, kadang anak tuh memperhatikan atau enggak gitu. Jadi itu harus banyak mungkin dengan ikut tren-tren anak-anak tuh kayak gitu sih. Terus kalau untuk pemerintah untuk sekolahnya mungkin untuk sekolah mungkin ya dikasih fasilitas lebih lah buat anak-anak gitu. Mungkin ada fasilitas aplikasi apa gitu, ya kan? Punya aplikasi kayak gitu yang gampang untuk dipahami anak-anak gitu kayak gitu. Setelah saya menerima informasi dari hasil wawancara tersebut, saya mencoba memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh Aira. Saya mencoba memberikan pendampingan bimbingan pribadi untuk memberikan nasihat agar Aira mengurangi penggunaan HP untuk hal lain saat belajar. Karena berdasarkan ungkapan saudaranya, Aira mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan smartphone-nya. Nah, itu dia laporan video dokumentasi kegiatan KKN Mandiri siklus pertama. Kesimpulan dari kegiatan yang baru saja kita tonton adalah pelaksanaan pembelajaran secara daring pada masa pandemi COVID-19 tidak benar-benar berjalan efektif. Banyak orang tua yang mengeluhkan pembelajaran daring ini. Selain itu, anak juga mengalami berbagai kendala dalam belajar daring, sehingga membuat semangat belajar dan prestasi belajar anak menjadi kurang. Namun, dengan pendampingan yang dilakukan secara intens oleh orang tua atau bersama guru les privat, hal ini dapat diatasi, walaupun tidak semaksimal apabila pembelajaran daring dilakukan secara tatap muka di sekolah. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video siklus kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.